agak krusial sekali ya. Lumayan rumit juga ini menjawabnya. Untuk bisa ya tadi ibadah yang lain ya. Maka Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Wih, ada Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, akhi? Dari mana? Dari dalam Ustadz, habis sholat. Oh, habis sholat. Sholat duha ya? Iya. Gimana? Mau tanya, Ustadz. Gimana? Kan dulu kan pernah ayah saya tuh dikasih iftar apa enggak buat bukaan itu dari non muslim. Itu boleh enggak, Ustadz? Apa non muslimnya itu dapat pahala atau enggak? Oh, iya, baik. Orang non muslim beramal kebaikan, kemudian juga dia ya salah satunya tadi ya ngasih orang tua antum hidangan iftar ya. Nah, jadi ini akhi, jadi di dalam agama kita ya mengatur dengan semua syariat yang ada, baik hal yang terkecil sampai kepada hal yang terbesar. Artinya dari amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yaitu akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang setimpal. Hanya memang ya ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan gini, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang dia berbuat kebaikan fil Islam, tapi di dalam agama Islam, artinya yang memberi ini adalah seorang muslim. Kalaupun mungkin dia ternyata bukan muslim taat, akan tetapi dia ridho ketika memberikan. Selama dia masih Islam, belum keluar dari rel syariat, artinya belum keluar dari agamanya, maka dia termasuk dalam hadis ini. Jadi kata Nabi gitu, siapa yang beramal ya di dalam agama Islam, kemudian juga artinya dia merelakan dari tadi ya seperti hidangan iftar tadi dan dia muslim, maka falahu ajruha. Kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala wa ajru man amila biha, dan juga mendapat pahala dari ya dia yang kemudian memberikan iftar kepada seseorang tadi. Tapi muslim tadi harusnya syaratnya harusnya sebagai seorang muslim. Ada juga yang mengatakan lah toleransi kan bagus gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam hal akidah, toleransi kita tegas. Bahwa dalam surat Al-Kafirun kan sudah dijelaskan ya, lakum dinukum waliyadin kalau untuk non-muslim. Kalaupun dia baik, dia berinfak, dia bersedekah, bahkan mungkin lebih dermawan daripada yang muslim dan kemudian memiliki sifat bakhil atau bahkan syuh juga ya. Misalkan dalam hal itu. Maka ya tetap dia tidak mendapat pahala karena syaratnya harus muslim tadi. Maka kalau misalkan seolah-olah gini, seolah-olah dia ini ketika masuk ke sebuah perguruan tinggi, misalkan atau mungkin ke sebuah lembaga sekolah, kemudian yang lainnya sudah daftar, bahkan sampai membayar uang pendaftaran, ngisi formulir pendaftaran, sampai dia tes dan dia masuk, hingga akhirnya dia ujian ujian akhir kelulusan ya, ujian akhir kelulusan. Ternyata si non muslim ini juga ikut ujian, tahu-tahu ikut ujian. Tapi dia daftar enggak di pondok itu atau mungkin di sekolah itu ya. Dia mendaftar juga tidak, kemudian mengisi formulir pendaftaran juga tidak, sampai kemudian kok pengen bareng minta soal ya, kemudian ingin lulus bareng di kelas 3, maka nggak akan dianggap oleh sekolah tadi. Nah, sama dengan tadi, yaitu adalah bagian dari toleransi kepada ya umat lain ya seperti itu. Artinya Islam tetap membatasi di dalam hal akidah, karena dia tidak muslim, apapun yang dilakukan dari kebaikan maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang semisal. Tapi dia si muslim tadi atau bapak antum tadi, dia mendapatkan manfaatnya karena dikasih iftar tadi. Meskipun Nabi mengatakan manfaat toroso iman ya dalam hadis Bukhari ya, siapa yang memberi makan orang berbuka puasa ya, jadi siapa yang kita ini memberi dengan rela ya, memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya ya. Jadi siapapun yang
dia ini makan dari keringat orang lain, artinya tadi dengan kerelaannya, maka orang yang memberi tadi mendapatkan pahala min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'a, ya. Maka tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang berpuasa tadi ditransferkan kepada yang memberi, dan Allah tidak mengurangi pahala bagi orang yang berpuasa tadi. Tapi yang ngasih itu mendapat pahala yang semisal dengan apa yang didapatkan dari si orang yang berpuasa tadi. Ustadz dulu pernah ya tahun 2018 ya, ketika dalam sebuah kegiatan safari Ramadan, artinya bukan hanya sehari 2 hari, selama 1 bulan ya, dikirim di Kalimantan Tengah ya, Pulau Borneo. Itu Ustadz menjumpai ya, saya menjumpai jadi ibu dapur atau orang yang bekerja di kantin itu non muslim. Ya, dia non muslim. Tapi setiap kita mau sahur dia membangunkan. Ya, dia pokoknya dari satu etnis tertentu lah. Dia membangunkan, kemudian menyiapkan hidangan, berharap dia juga dapat pahala. Karena apa? Bagian toleransi mereka kepada kita sebagai muslim, dan itu tidak mungkin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Abu Thalib seperti apa pengorbanannya untuk Rasul? Bahkan ya luar biasa ya. Nah itu. Coba menurut antum gimana? Abu Thalib ini kalau secara logika masuk surga nggak dia? Logika aja masuk surga ya, seolah-olah seperti itu. Akan tetapi ternyata enggak. Maka kata Nabi, kalaulah Abu Thalib ini enggak melalui doa saya, perantara doa saya, ya sungguh dia sudah ada di keraknya neraka. Maka dia hanya ada di tepian neraka, seperti ya seolah-olah orang yang dipakaikan sendal dari api di bagian telapak kakinya, mendidih di bagian ubun-ubunnya. Karena apa? Ternyata Abu Thalib enggak mau Islam. Ketika ditawarkan oleh Nabi suruh syahadat, dia enggak mau. Nah ini. Jadi pembatas antara kita ya, antara diri kita dengan orang non muslim dalam hal akidah itu tegas. Meskipun tadi baiknya luar biasa, bahkan bertetangga dengan kita di sekeliling kita. Ketika mungkin kita ada kebutuhan dia langsung segera, beda dengan muslim yang lain misalkan malah ya. Maka dalam hal ini tetap dia tidak mendapatkan keutamaan karena tadi ibarat dia ini sekolah seolah-olah dia ingin menjadi alumni dari alma mater tertentu, ternyata dia ini tidak mendaftar maka tidak dianggap. Ya begitu juga dengan imannya, karena apa? Kalaupun dia memberi dengan sukarela, tapi dia tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Itu toleransi kita, dan itu sangat toleransi sekali ya. Gitu. Cukup ya? Ya. Kalau yang muslim tuh makan dari yang dikasih non muslim tuh kok dia ragu-ragu kok ini dari misalnya kayak gorengan dari ada zat-zat yang haram kayak minyak babi tak mana? Oh ya kalau ragu-ragu ya tinggalkan dakma la yaribuka ilama ya dakma yaribuka ilama la yaribuka ya. Jadi tinggalkan apa yang meragukanmu dan kemudian ya ambil apa yang memang tidak meragukanmu. Tapi kalau itu ya udahlah kita ambil yang dari muslim-muslim aja lah yang sudah jelas-jelas halalan thayyibah dan kita tahu, maka kemudian kita konsumsi karena efeknya nanti kepada daging kita ya, kepada darah dan daging kita yang kemudian ada di dalam tubuh kita. Gitu. Ya udah Tat, makasih Tat. Mau lanjut Tat. Ya. أقبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية